Dan jika memungkinkan, would you mind opening your camera please? Karena tonight as the first meeting for us, sehingga mungkin kita bisa saling mengenal terlebih dahulu ya. Boleh nggak Pak Rifki, Ibu Wahyuni, Pak Darus untuk open kamera supaya semuanya saling mengenal barangkali? Supaya sebelum memulai, saya juga tahu latar belakang Ibu Bapak. Silakan dari Pak Rifki Yandi Taurusta. Boleh Pak diperkenalkan diri dulu Pak? Silakan. Sebentar, Bu. Siap, Mangga. Yang lainnya juga mohon untuk memperkenalkan diri ya, supaya we know each other before we start the class, please. Oke, ini ada message dari Ibu Wahyuni. Baik Ibu, tapi nanti bisa memperkenalkan diri ya. Atau yang sudah ready silahkan. Pak Eman, hela mangga Pak Eman. Perkenalkan diri dulu. Sebelum kita mulai. Mangga, mangga. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bu ya. Oke, nama saya Eman Mansur. Saya bekerja di Tangerang Selatan Bu, di suatu rumah sakit RSI Bina Medica Bu. Oke, di bidang apa kalau boleh tahu? Di bidang saya umum, GA-nya Bu. Oh, I see. Oke. Thank you so much, Pak Eman. Next, please. Would like to invite Pak Samuel. Izin off-cam Bu sedang di jalan Pak Darus ya. Mangga Pak, tapi bisa memperkenalkan diri ya Pak Darus. Pak Darus mau memperkenalkan, mangga Pak sambil di jalan. Halo Pak. Sepertinya saya tidak bisa mendengar suara Pak Darus. Kita coba yang lain ini. Kalau bisa sudah at least memperkenalkan diri dulu ya sebelum kita mulai. Pak Denny, mangga Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak Denny. Perkenalkan saya Denny, Bu. Saya kerja di PT PDC. Oke, bidang catering, di Bu. bidang apa, di bidang Pak? catering. Di bidang catering. Oke, baik. Terima kasih, Pak Denny. Oke. Waalaikumsalam. Selanjutnya, oh ini malam Bu, saya masih di dalam KRL, sinyal loncat-loncat. Uluh, kumaha eta sinyal lumpatan, teka bayangnya lompatan sinyal. Oke. Pak Alexander, mangga Pak. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Alex. Ya Bu, perkenalkan saya Alex, saya bekerja di PDC Bu. PDC itu apa Pak? Hotel? Jasa catering Bu. Oh, jasa catering. Baik. Sama dengan Pak Denny ya? Ya benar Bu, benar. Sama. Oke. Baik. Atur nuhun Pak Alex. Pak Alex wajahnya yang mana Pak? Kalau ketemu di jalan bagaimana Pak nanti saya? Ayo jauh kita Bu, nggak ketemu nanti Bu. Udah mah kita nggak ketemu, udah mah ketika online tidak bermuncul mukanya, kumaha ini teh. Oke.
Siap, Bu. Oh, oke. Tuh kan, kalau ketemu kan bisa disapa. Ini Bu Titik, ini Pak Alex, ini Siap. Dwi. Oke. Ya, jangan ditutup kameranya supaya belajarnya semangat. Kita lanjut berikutnya. Pak Gufron, mangga. Pak Gufron. Ya, baik, Bu. Waalaikumsalam, Pak Gufron, mangga, Pak. Ya, perkenalkan, Bu. Nama saya Muhammad Febrian Gufron, Bu. Nuhun. Eh, saat ini Saat saya ini, bekerja di PDC, Bu, di bagian catering. oh, banyak Sama sekali ya. Tadi dengan Pak Pak Denny ya. Ya, Oke. ya, Bu. Di bagian apa Pak cateringnya Pak? Di chef-nya atau mungkin di manajemen marketingnya atau di mana? Tadi bagian kampusnya, Bu. Bagian lapangan, Bu. Bagian lapangan. Baik, Ya. oke. Berarti sekarang baru bergabung dengan Ars Internasional ini ya Pak, Edupart ya? Iya, Bu. Oke. Baik, thank you. Nah, Ya, saya terima kasih, Bu. akan ya sami-sami ke Kang Gufron. Ini adek Haironi itu punten ini laki-laki atau perempuan ya, Bapak atau Ibu ini? Pak Ade Laki-laki, atau- Bu. Oh, ya punten. Mangga Pak Ade, silahkan Pak. Halo everyone, good night. Hi everyone. Nama saya Ade Heroni. I work in PDC like before, but Oh. a drilling contractor. Oh, it's great. Thank you for your introduction. Yang mana Pak You're wajahnya welcome. Pak? This Takut is ketemu, my face. Pak? Yang mana Pak? Oh ya, Oh, oke. Ya. So are you working now? Bekerja sekarang jam kerja atau sudah masuk masa no, istirahat? I just already work out. Oke. Thank you so much Pak Ade. Okay, you're welcome. Now let's move to siapa lu belumnya ini Pak Muhammad Syahrom. Ini kue atau apa ya profilnya? Kue ulang tahun, Pak? Pak Muhammad? Silakan, Pak. Pak Muhammad tukang kue, Bu. Oh. Hebat kalau gitu order boleh, Pak nih. Kegiatan kampus saya. Silakan Pak Muhammad memperkenalkan diri. Pak Muhammad? Ya, silakan, Pak. Pak Sarom lagi di lokasi kali, Bu. Wah, lagi bikin kue, Pak? Oh, beneran, Pak, lagi bikin kue ini. Ya, di lokasi dia, Bu, pasti, Bu. Oh, oke. Pas suaranya tidak muncul, Pak Muhammad diklik dulu yang klik tanda merahnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Iya, Bu. Susah sinyal, Bu, di lokasi. Oke. Emang di mana, Pak, posisinya, Pak? Di bukit? Di daerah Prabu Muli, Bu. Di mana? Prabu Muli. Di mana itu, Pak? Sumatera itu, Bu. Oh, I see. Oke. Jadi ini Ya. tadi yang catering apa? TBC ya? Ya, Apa? saya teman-teman juga, Bu, lagi on duty di lokasi, Bu. Mungkin kalau sinyal lagi bagus, ya mungkin kelihatan Oke, gambarnya, Bu. Oke, baik. Ah. Oke, tapi saya sangat mengapresiasi ya di tengah kesibukan Bapak Ibu masih semangat untuk belajar ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk getting more knowledge gitu kan ya. I really do appreciate for this. Oke. Hatur nuhun, terima kasih. Move kepada Sama-sama, Pak Bu. Wawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wawan, mangga Pak Wawan. Silakan Pak. Wawan siapa tuh, Bu? Oh, ada dua kan memangnya? Di sini saya melihat Wawan Darmawan, Pak. Pak Wawan Darmawan, silakan. Ada suaranya, Bu? Ada. Silakan Pak Wawan dilanjutkan. Bu, izin off cam, Bu, lagi di jalan. Iya, Perkenalkan, Bu, oke. saya Wawan dari Bandung, Bu. Oh, dekat ya, Pak. Kalau di Hmm. Bandung. Saya juga di Bandung, Pak. Di Salam mana kenal, Bandungnya, Bu. Pak? Ya, Gimana, salam Bu? kenal kembali.
Bandungnya di mana, Pak? Saya Bandung Barat, Bu, Batu Jajar. Oh, Batu Jajar. Bapak Iya. dari latar belakang industri atau apa? Saya di Bekerja? perhotelan, Bu. Oke, di divisi apa, Pak? Di Housekeeping atau FNB, Bu. F&B, Food and Iya, Beverage betul. Services ya? Oke, thank you Betul, so Bu. much, Pak Wawan. Sama-sama, Bu. Lanjut silakan Restu Wisnu Saputra. Hadir Ibu. Ya, silakan Pak diperkenalkan diri. Rumah Bu kameranya agak gelap sepertinya Bu. Nggak apa-apa Pak, yang penting hati bening Pak. Silakan Pak Agak kurang Restu. jelas ya Bu ya. Nggak apa-apa Pak, sudah bisa terlihat. Oke. Saya Restu Wisnu Saputra Bu dari Bandung. Mhm. Kebetulan saya bekerja di Prima Rasa Pastry and Bakery Bu. Oke, Bapak sebagai apa? Chef-nya atau mungkin di Saya manajemennya? sebagai operational preparing dan sama driver. Oke, operational preparing. Thank you so much Pak Restu. Next, Yes, you're Pak welcome. Duta. Ya, oke. Pak Duta Setiawan, monggo. Pak Baik, Bu. Duta, Iya, Bu. silakan. Selamat malam, Bu. Salam kenal, Ibu. Selamat malam, Pak. Iya, saya Duta Setiawan, Bu, di PDC juga, berbarengan sama teman-teman yang lain untuk Baik, Pak. cateringnya, Bu. Untuk bagian FB. Iya, lebih ke food and lodging services, Ibu, di Food and operasi. lodging services. Great. Oke. Kalau boleh tahu lokasinya di mana, Pak, ini? Catering ini? Kalau catering ini tersebar di seluruh Indonesia, Bu. Ada di Sulawesi, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Baik, Pak. Bapak sendiri home base di mana, Pak, saat ini? Kalau home base saya di head office, Ibu, di Jakarta. Nah, maksudnya di Jakarta. Baik. Soalnya tadi ada dari Sumatera, ya. Ada yang di Jakarta juga. Terima kasih, Pak Duta Setiawan. Oke. Bu Kartika, Yes, Pak Rifki. yang tadi itu manajernya itu Pak, Oh, bosnya tuh. great. Oke, siap Pak Bos ya. Luar biasa ini gebrakannya untuk semangat belajar jelang Bada Isa ya. Oke, dan menggiring semua karyawan untuk studi. Thank you so much, Pak. Oke. Kalau Pak Rifki silakan, udah belum tadi, Pak? Kalau saya pengikut aja Bu lah. Pengikut yang mana, Pak? Iya Rifki Bu, udah. Itu temannya Pak Duta tadi. Oh, temannya Pak Duta gitu kan. Masih di catering yang sama? Masih sama Alhamdulillah. Oke. Luar biasa nih. Pak Duta, ada berapa karyawan yang satu kelas di sesi ini dari company yang sama? Saya tidak menghitung pastinya, Bu ya. Mungkin sekitar 20 orang ada. Wah, luar biasa. Dan semua mengambil program S1 pariwisata. Betul. Keren banget. Oke. Pengaruh Pak Duta tuh bagus Bu, jadi semuanya pada ikut ke Pak Duta. Nah, berarti ini sudah ada leadership skill-nya sudah mumpuni. Apa? Buktinya dia bisa influence kepada karyawan dan lain-lainnya. Dan bagus sekali. Oke. Pak Duta, dibuka dong kameranya, Pak. Sebagai Pak Bos harus bertandang di depan, Pak. Iya, Ibu. Wah, ternyata di balik penyemangat ini ada Pak Duta yang luar biasa ini ya. Makasih Pak Duta. Takut salah sapa kalau saya nanti di Jakarta ya. Ya Ibu, sebetulnya Pak Rifki itu juga satu selevel dengan saya untuk struktur organisasinya, Bu. Jadi secara hierarki juga beliau sejajar dengan dia merendah diri aja, Ibu. Oke. Baik, saya pokoknya salam hormat kepada Ibu Bapak yang sudah memiliki experience di industri. Oke. Dan saat ini tentu saya tidak bermaksud untuk mengajari, tapi mungkin kaitan dengan mata kuliah ini kita sharing gitu ya. Oke. Baik. Pak Ade ngobrol dengan siapa Pak itu Pak? Mau memperkenalkan diri silakan Pak Ade. Saya sudah memperkenalkan diri, Bu. Sudah. Ya tadi Bu. Oh, baik. Kalau Pak Ade itu manajer cost control Bu. Cost control, oke. Dia koordinatornya dia.
Luar biasa, luar biasa. Oke, selanjutnya saya panggil Pak Ega Parikesit Kesit ya, ini silakan Pak Ega. Supaya saya tahu juga latar belakangnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Ega. Ya Ibu, saya perkenalkan, saya Ega Bu dari PDS juga. Oh, banyak sekali ya. Oke. Baik, terima kasih. Di bagian apa Pak Ega? Bu, Di mohon bagian maaf kurang jelas. Oke. Jaringannya agak susah Bu. Baik, Oh, di baik. catering juga Bu, di lokasi sama. Oh, oke. Baik Pak Ega, terima kasih. Selanjutnya saya undang Pak Andra Septiana, silakan Sama-sama, Pak Ibu. Andra. Ya. Pak Andra, silakan Pak Andra. Halo Assalamualaikum Pak Bu, Andra. Wilujeng Wengi Bu. Wilujeng Wengi Pak Andra. Perkenalkan Bu, nama saya Andra Bu. Sama dari PDC juga Bu. Oke, wah ini banyak sekali ya. Oke, luar biasa. Bapak di bagian yang sama juga Pak, di divisi apa? Sama Bu, di PDC juga bagian catering Bu. Catering, oke, baik. Betul. Thank you so much. Pak Andi, silakan Pak Andi. Halo, selamat malam Bu. Selamat malam Pak Andi. Iya, izin salam kenal, saya Andi Sopiandi, saya home base di Bandung. Untuk saat ini saya kebetulan lagi di rumah sibuk sekarang. Kalau untuk Pak, ada Inces, hordengnya Pak, kayak saya ada hordeng. kebetulan lagi pakai HP. Untuk saya untuk saat ini Incas di perhotelan Bu. Oke, di divisi apa Pak perhotelannya? Saya sebagai general manager Bu. Was great. Okay, so welcome to the class, my class. Okay, thank you very much. My pleasure. Okay. Next, we'd like to invite Muhammad Faizul, please. Assalamualaikum Bu, selamat malam Bu. Selamat malam, silakan. Perkenalkan nama Faizil Bu. Silakan. Sebentar, ini di layar saya ada dua. Yang pertama Muhammad Faizul, yang kedua Muhammad Faizil. Apakah ini saudara kembar? Iya Bu. Ah, saudara kembar Pak? Iya Bu. Iya kembar. Ah, really? Iya Bu. Oh, I see. Ini beneran dua layar atau ini salah kasih nama rename? Benar Bu. Benar Bu. Oh, oke. So I first call you Faizil dulu deh. Mas Faizil dulu silakan. Ya silakan Mas Faizil dulu memperkenalkan diri. Perkenalkan Bu, saya Muhammad Faizil. Dari Sumatera Barat Bu. Sekarang lagi di Bandung Bu. Oke, saat ini bekerja atau bagaimana? Iya Bu, bekerja Bu. Di online shop Bu. Di mana? Online Bu. Online shop. Oh, oke. Online shop. Oke. Kalau Mas Faizul? Sama Bu. Oke. Ini I have a question for you. Apa yang membedakan Mas Faizul dengan Mas Faizil? Ini dari muka di layar saya hampir sama, rambutnya modelnya begitu. Apa yang membedakan? Dari muka Bu. Dari mana? Faizil agak bulat Bu. Agak bulat. Yang kalau Mas Faizul? Agak panjang Bu. Agak panjang. Oke. Baiklah. Kalau gitu nanti mudah-mudahan kalau ketemu nggak salah panggil ya. Antara Mas Faizul dan Mas Faizul. Saya pikir tadi di layar saya salah kasih rename nama gitu karena Faizul dan Faizil. Oke. Iya, siap Bu. Apa yang membuat semangat untuk kuliah bersama kembar ini? Itu Bu, untuk cari pengalaman nih Bu. Cari pengalaman. Oke. Terus apa lagi? Untuk mencari pekerjaan yang lebih layak itu. Iya, oke, tentu dengan pendidikan yang mungkin mudah-mudahan better, pekerjaan juga lebih baik. Oke. Thank you, hatur nuhun.
Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ihsan Julianda, silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, saya Iksan Julianda Bu. Dari? Sekarang kerja di PDC Bu, PDC Oh, Catering. sama. Dengan Sama, Bu, tadi, dengan Pak Duta dan teman-teman ya. Thank you so much, Pak Isa. Ya Pak. Iya Bu, sama-sama. Saya ibu ya, ya Pak ya. Ya Bu, maaf Saya Bu. asli ibu. Oke. Pak Dwi Agus, silakan Pak Dwi. Pak Dwi. Iya, Silakan Bu. Pak Dwi. Mangga perkenalkan. Kenalkan Bu, nama saya Dwi Agus dari PT PDC, kebetulan di divisi catering juga Bu, Oh, oke, banyak banget di ini. lapangan. Iya, kebetulan saat ini Posisi, lagi on duty di Karawang. oh Karawang, posisi di Karawang. Baik, thank you. Pak Dedi Kurniawan, silahkan. Pak Dedi. Bu, maaf Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, Bu. Saya Dedi dari PDC Bu. Untuk home base di Bekasi Bu. Home Jadi base di saya Bekasi. posisinya adminnya Pak Rifki Bu. Admin Saya di? adminnya Pak Rifki. Jadi Pak Rifki itu atasan saya Bu. Gitu. Oh, oke, baik. Baik, terima kasih. Tapi Pak, di sini udah Itu nggak ada salah, Bu. Aha. Iya, jangan ngomong atasan tuh salah itu. Oke, Pak Rifki, gini kita sepakati ya. Di kelas ini udah nggak ada atasan, nggak ada bawahan, nggak ada tengahan. Ya, kita sama-sama belajar ya. Sepakat ya, teman-teman semuanya. Sepakat. Sip. Sepakat Bu. Aduh, saha ini encannya dipanggil. Mukanya Itu temaru Agus Dwi Agus. mukanya temaru Udah itu ada. jadi hese manggilnya ya. Dwi Udah Agus udah tadi. belum? Utas ya. Barusan Bu. Pak Andra tadi belum dipanggil hilang. Pak Andra silakan. Udah Bu tadi. Oh gitu udahnya. Angga Bu, belum Angga tuh Angga. Oke. Angga Prian Yunanza. Oke. Ya mangga silakan yang belum. Oh ini ada 2 layar. Sebentar saya lihat dulu. Oh ini juga banyak nih. Oke. Kita panggil. Sebenarnya ingin tahu saya background gitu supaya apa? Saya juga jadi tahu gitu loh. Pak Gibson, mana Pak Gibson? Pak Gibson? Hitungan kelima nggak ada, berarti kita move ya. Martua Togi. Martua Togi. Simatupang. Iya, Bu. Ya silakan Pak memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Nama saya Martua Togi Simatupang. Dari PDC, saat ini lagi incas di daerah Subang, Jawa Barat, Bu. Oke. Tapi nama Bapak bukan nama Jawa Barat, Pak. Ya, ini Bu apa namanya? Tinggal di Jawa Barat, Bu, dan kebetulan kerja di daerah Subang, Bu. Oh, oke. Kalau asli dari mana, Pak? Dari namanya kayak Sumatera. Iya, Bu, dari Korea Utara, Bu. Korea Utara. Wah, Iya, Bu. aman terkendali ke sini, Pak? Ke Indonesia, Pak? Aman-aman. Saya dari itu, Bu, dari Sumatera Utara, Bu. Oh iya, oke. Dari namanya dari Sumatera Utara ya. Iya, Bu. Terima kasih Pak Martua Togi Simatupang. Iya, Next, Pak Angga Aprian, silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak Angga. Perkenalkan saya Angga Aprian Yunaza, Bu, dari PDC juga. Saat ini saya di Palembang, Bu. Oh, oke, Sumatera Selatan ya? Iya, Bu. Baik. Ini ada berapa cabang? Saya jadi curiosity. Pak Duta, ada berapa cabang di Indonesia? Si catering ini? Pak Rifki bisa diwakili? Berapa cabang perusahaan catering ini, Pak, di Indonesia, Pak?
Sabah kita terbagi jadi beberapa region Bu. Jadi region Oh, I Jawa, see. Mhm. ada region Sumatera. Sumatera jadi 3, Mhm. Sumbakseng, Sumbakteng, sama Rokan. Oke. Terus kita juga Oke. punya yang di Kalimantan juga 2, yang Kalimantan Timur sama Kalimantan Utara tuh ya, yang di Bunyu sana Bu. Jadi Oh, kita memang oke. punya sekitar 75 lokasi Bu Di seluruh provinsi di Indonesia. di Indonesia ya. Oke, Pak boleh diketik Pak di chat nama cateringnya gitu Pak. Takut saya Oh, salah Pak. BTC itu apa Oh, gimana spellingnya ejaannya gitu diketik barangkali di grup di chat di Zoom ini. oh, PT. Terus Itu Bu. oh oke, Patra Tapi Drilling Contractor. ya, tapi divisi kita juga ada 5 sih Bu. Ada alat berat karena kita kan memang dulu fokusnya di Oke. drilling Oke, I see, I minyak bumi see. dan gas gitu. Oke, I see, I see. Oke. Berarti ini sebenarnya bagian dari manajemen Pertamina. Betul. Oke. Ya, thank you so much Pak Rifki for your info. Ya, thank you Bu. Next, ini ada tulisannya Pak Yudianto, silakan. Pak Yudianto. Hadir, Bu. Ya, silakan Pak Yudi. Ya, nama saya Yudianto, Bu. Kerja di PDC Catering untuk domisili di Tuban, Jawa Timur, Bu. Oke, Jawa Timur ini provinsinya. Nah, ini ada Joe Manulang, silakan. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Joe. Ya Bu, perkenalkan saya Johannes. Domisilinya tinggal di Jakarta, tapi saya lagi di Kalimantan, kerja di PDC juga Bu. Oke, di bagian? Di catering juga Ibu. Catering juga. Oke, thank you so much. Pak, nah ini ada satu layar di saya, tulisannya HP. Ini siapa ya? Di saya tulisannya HP, HP. Mungkin lupa memberikan rename atau atas nama siapa? Supaya ini juga bagian daripada presensi nantinya. Nanti dari EduPort akan meng-screenshot, direkam siapa yang hadir pada malam hari. Wah, nggak ada yang ini HP ya. Pak Andika, silakan Pak Andika. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Andika. Perkenalkan Bu, nama saya Andika Wiranata, berdomisili di Jambi Bu. Untuk sekarang saya juga bekerja di PT PDC Bu. Oke, di catering juga Pak? Iya, di catering juga Bu. Oke, terima kasih Pak Andika. Sama-sama Bu. Ya, Pak Anwar Huzaini. Ya Bu, selamat malam Bu. Selamat malam. Saya juga bekerja di PDC Bu. Lokasi domisili? masih domisilinya, domisili Jawa Tengah Bu. Asli dari? Asli Jawa Tengah, dari Asli Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke, ya berarti nggak Ya, di luar provinsi ya. Ini siapa yang belum ya? Siapa yang belum lagi? Ya sambil berjalan kalau yang belum kepanggil atau mungkin yang belum kepanggil, saya Bu belum kepanggil gitu. Mangga, monggo. Assalamualaikum. Tadi Ibu Wahyuni katanya sedang di klinik. Silakan Iya Ibu. Bu, betul. Wilujeng wengi Bu. Wilujeng wengi Ibu. Salut tedamang Bu. Iya, ini lagi rada ngedrop punten. Anu tedamang saha Ibu? Abdi Bu. Boleh, mugi enggak damang ya Bu. Ya, amin. Yang lain dari Jawa Sumatera kami berbicara bahasa Sunda ya ini. Saya dari Bandung Bu, tapi sekarang domisili di Pekanbaru. Oh, oke. Baik, baik Ya, Bu. background saya tata boga dari SMK 9 Bandung. Oh, orang Bandung. Iya, terus saya tata boga perhotelan. Untuk sekarang saya aktif di
sebagai instruktur lembaga kursus swasta di Pekanbaru, Bu. Oh, oke. Kalau dari bajunya Ibu memakai pakaian asosiasi ya, Bu ya? ICA. ICA, ya, Iya, Indonesian Chef saya Association. iya Cukup betul, saya familiar. aktif Oke. di ICA Riau, Bu. Oke, it's good. Thank you so much. Iya, Bu welcome, Bu. siapa lagi yang belum? Ternyata cukup banyak. Ada. Assalamualaikum Bu, selamat malam. Waalaikumsalam. Mangga Pak Yasin, silakan Pak. Saya Yasin, domisili di Kota Malang, Jawa Timur. Saya kerja di PDC Catering. Oke. Sama Wah, dengan Pak Duta, dengan Pak Rifki ya. betul sekali. Pak Dwi Ardian, saran nggak? Assalamualaikum Bu, saya Dwi Waalaikumsalam. Ardian Bu, tinggal di Depok, bekerja di PDC Catering juga Bu. Oke, wow, it's great. Oke. Next, please. Luti Acan, siapa yang belum ya? Ini saya penasaran, yang HP ini siapa ya? Bapak siapa? Saya Bu, Ibu bukan Bapak Bu. Oh, oke. Ibu mungkin nanti di rename namanya ya. Oke, Supaya masih siap. absen. Nah, kalau Ya, HP kan boleh. gimana? Ya, Oke. nanti saya ganti Bu. Saya Iin, saya bekerja di Hotel Papandayan, Bandung. Saya seksinya di EBI Product. Oh, I see. And Ya, FB di product ya. Ya, Makasih Bu Iin. ya. Oke, supaya iya, Zoom-nya diganti dengan namanya ya. Iya, oke siap Ibu. Yuk. Baik. Baik, Ibu Bapak, apakah ada lagi yang belum memperkenalkan diri sebelum kita masuk ke sesi pertama perkuliahan? Tentu juga saya tadi belum memperkenalkan diri secara detail ya. Jika sudah semua, berarti giliran saya. Ya. Baik, jadi saya mendapatkan tugas untuk sharing dengan Ibu Bapak untuk mata kuliah manajemen destinasi. Ya, ini salah satu mata kuliah krusial ya yang harus diikuti untuk program S1 Tourism ini gitu ya. Nah, pola pembelajaran kita tentu sangat memiliki keterbatasan ya. Satu, tetap mukanya mungkin hanya secara virtual ya, tapi saya berharap ini tidak mengurangi esensi belajar kita ya. Oke, saya izin memperkenalkan terlebih dahulu barangkali ya. Oke. Share screen. Seperti yang disampaikan ya oleh manajemen bahwa pertemuan kita itu ada 6 meeting ya. Mohon nanti Ibu Bapak tetap menyimak walaupun off kamera ya. Walaupun saya suka aneh sih buka kamera sendiri gitu kayak ngerasa nggak ditemenin, tapi mudah-mudahan tetap menyimak Ibu Bapak ya. Bapak Ibu tetap menyimak ya. Siap Ibu. Oke, Iya, Ibu. Oke, baik. Mata kuliah yang saya ampu berdasarkan penugasan manajemen adalah bidang manajemen destinasi. Oke, dan hari ini adalah pertemuan pertama dengan Ibu Bapak. Oke, saya Titing Kartika, Ibu Bapak, boleh panggil Ibu Titing, ada sebagian teman-teman manggil saya juga Ibu Tika, mangga. Pendidikan saya di S1 pendidikan bahasa Inggris di UNJ. Kemudian saya mendapatkan beasiswa dari Kemendikbud untuk mendapatkan program studi Magister Management of Tourism di Sahid Jakarta dan 2 degree program MBA of Tourism and Hospitality Management di University Utara Malaysia di Northern University di negara bagian Kedah Malaysia, dan saya mendapatkan kesempatan untuk short course untuk Tourism and Hospitality Educators di The Hong Kong Polytechnic University. Dan saat ini masih berjuang Ibu Bapak menyelesaikan program S3 saya di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia untuk manajemen kajian tourism. Nah, baik Ibu Bapak, ini sosial media account saya yang Ibu Bapak bisa temukan
ya, di Facebook, Instagram, di YouTube. Yang berkenan mampir di YouTube channel saya, silakan boleh bantu untuk like, comment, and subscribe-nya. Di Facebook, di Instagram juga saya cukup aktif, ya, isinya seputar kegiatan mungkin di bidang Tridharma maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Saya sangat senang menulis Ibu Bapak. Kalau mungkin yang masih rajin membaca media massa atau media online bisa ditemukan di Pikiran Rakyat, ya. Kemudian kalau dulu ada Tribun Jabar dan beberapa media online lainnya, ya, yang sebetulnya menulis part of the reflection for me, ya, untuk merefleksikan sesuatu, ya, terkait dengan tourism khususnya. Oke, ini kegiatan-kegiatan yang lain, ya, baik di bidang saya akademisi maupun non akademisi. Saya saat ini senang sekali karena mendapatkan kesempatan baik itu di nasional maupun internasional terkait dengan pengembangan keilmuan tourism, ya. Beberapa kali diundang sebagai invited speaker di Southeast Asia Academic Forum, kemudian di Sarawak, Malaysia, kemudian dan beberapa kegiatan lainnya di Kementerian Pariwisata, dan juga menjadi salah satu asesor kompetensi di BNSP untuk bidang kajian konsultan destinasi pariwisata. Baik, sebelum masuk ke sini, barangkali saya ingin menyampaikan bahwa program perkuliahan kita yang sangat limited ini, saya sudah breakdown menjadi beberapa part, ya. Yang pertama, today, materinya adalah tentu karena ini pertama saya ingin mengenal Ibu Bapak dari mulai background, kemudian apa yang sedang Ibu Bapak lakukan saat ini, kegiatan terkini supaya sedikit banyak kalau saya memberikan contoh paling tidak nggak terlalu jauh gitu kan. Oke. Kemudian ini adalah breakdown beberapa materi. Nanti we are going to talk about what is management, keberagaman destinasi, fase pengembangan destinasi, kemudian UTS-nya jangan khawatir, sifatnya adalah open book, ya, lebih kepada satu analisa. Kemudian setelah itu kita akan membahas mengenai perencanaan destinasi. Sebetulnya kita akan lebih banyak diskusi, ya. Tentu saya sangat paham Ibu Bapak sibuk di industri. Tentu saya tidak bisa menyamakan dengan kelas yang misalnya, mohon maaf, yang reguler gitu, ya, yang mungkin bisa lebih fokus kepada pembelajaran. Tapi saya percaya bahwa basically Ibu Bapak sudah memiliki experience gitu kan, ya. Hanya kaitannya dengan mata kuliah saya ini, tentu ada hal-hal yang harus saya deliver. Oke. Di pertemuan berikutnya, kita akan fokus pada bidang falasi pengembangan destinasi, prinsip prakola, dan UAS-nya lebih kepada studi kasus. Nah, itu gambaran perkuliahan kita, Ibu Bapak, ya, supaya ini juga bisa disiapkan, dan tentu saya sangat apresiasi kepada Ibu Bapak yang sudah hadir di setiap sesinya, ya, karena juga bagian daripada penilaian. Penting mah tugas on time, ada laporan, kemudian mengikuti perkuliahan, ikut diskusi, ya, tentu itu yang saya sangat harap. Baik, ada pertanyaan Ibu Bapak mengenai pola perkuliahan atau mungkin program selama kita menyelesaikan di mata kuliah ini, silahkan. Sebelum masuk ke mata kuliah inti. Cukup dimengerti untuk polanya. Terima kasih. Baik, oke, terima kasih. Jadi Ibu Bapak, di kelas katakan ini saya menyebutnya sebagai employees, kelas karyawan. Sebetulnya saya ingin mengajak Ibu Bapak lebih banyak diskusi, ya. Konsep betul diberikan, tapi mari kita belajar from the context what we happen in the reality. Supaya apa? Karena output dari mata kuliah ini bukan
ibu bapak menghafal sesuatu tentang konsep what is destinasi management, tapi lebih kepada mengkritisi, melihat satu studi kasus berkaitan dengan destinasi atau manajemen destinasi. Oke. Nah, kita lanjut ya ibu bapak ya. Nah, di pertemuan yang pertama ini, barangkali kita akan melihat prinsip dasar orang berwisata sebelum masuk kepada apa sih sebetulnya destinasi. Dan rasanya mungkin sering dengar lah gitu kan ya, ketika kita berwisata, yuk kita ke destinasi ini yuk kita berkunjung ke sini yuk gitu kan ya. Nah, namun secara konsep kita harus tahu juga, atau mungkin orang sebetulnya apa sih membedakan antara berwisata, pariwisata, atau mungkin destinasi itu apa? Oke, nah harus kita ketahui kenapa sebetulnya orang melakukan kegiatan wisata. Ini satu konsep, bisa dilihat Bu Bapak ya. Ternyata ada dua hal orang berkunjung ke sebuah destinasi. Pertama, untuk mencari kesenangan, dan kedua, karena bisnis, karena tuntutan. Oke. Kalau untuk fun, pasti orang harus dua syarat terpenuhi, yakni uang dan waktu. Ada waktu, nggak punya uang, tidak akan kita melakukan leisure, ataupun sebaliknya. Nah, tapi kalau bisnis, biasanya karena keterikatan tentang harus having networking, karena kewajiban bekerja, atau mungkin punya tujuan lain, misalnya untuk pendidikan. Nah, dan biasanya kalau leisure itu ada di peak season. Kalau ini di semua season atau bahkan sebutnya sebagai hari kerja. Nah, tujuannya untuk leisure, kalau ini untuk bisnis. Nah, yang dinikmati nature, culture, man-made, alam, budaya, buatan manusia. Kalau yang bisnis biasanya melihat pada aspek infrastrukturnya, profesionalismnya, ya. Oke. Nah, bedanya lagi apa? Kalau leisure biasanya ada keterbatasan pengeluaran. Kalau ini karena tuntutan pekerjaan disebut sebagai high spending. Nah, namun yang harus kita pahami adalah Ibu Bapak, ketika kita memiliki tujuan berkunjung ke sebuah destinasi, baik leisure maupun bisnis, tentu ini ada resiko-resiko dalam penyelenggaraan bisnisnya, gitu ya. Nah, sebagai pengelola bisnis, tentu harus tahu orang ke sebuah destinasi itu untuk apa. Atau mungkin orang berangkat ke sebuah destinasi karena tujuan dua-duanya. Gitu ya. Oke. Kayak tadi, Ibu Wahyuni dari Bandung ke Pekanbaru. Bukan kategori wisata lagi karena sudah perubahan perpindahan pekerjaan misalnya. Nah, yang dimaksud dengan berwisata itu adalah sifatnya temporary. Oke. Kita lihat Ibu Bapak ya. Nah, jadi bisa dikatakan berwisata itu karena adanya apa? Tujuan dalam kunjungan waktu yang temporary atau sementara. Jadi kalau perpindahannya untuk jangka waktu yang lama, that's not for tourism activity. Ya pindah aja namanya, bukan kategori wisata. Nah, dalam konteks kegiatan berwisata, tentu ada movement atau perpindahan dari asal ke destination area. Nah, inilah yang kita akan menjadi fokus pembelajaran, ya. Bagaimana destination area ini harus disiapkan, bagaimana pengolahannya, bagaimana SDM-nya, dan bagaimana pula policy yang dilakukan atau mungkin fenomena-fenomena yang muncul ketika sebuah destinasi dibangun. Nah, kita tentu harus paham bahwa tourism itu adalah movement, perpindahan dari generating areas asal ke generating ke destination areas. Oke. Mengapa
karena pariwisata dikembangkan untuk 3 kebutuhan, yakni untuk aspek pemampatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, ini kita masih berbicara konsep Ibu Bapak ya, belum pada tataran yang spesifik apa itu destinasi. Tapi filosofi berpikirnya sebetulnya kenapa orang berwisata, karena mungkin ada hal-hal lain yang mereka butuhkan. Dan pariwisata menjadi kebutuhan sebetulnya. Nah, jadi ini saya pernah menulis di sebuah media di Jawa Barat bahwa untuk siapa pariwisata itu sebetulnya? Oke, untuk semua orang, bukan untuk segelintir orang. Oke. Sebentar saya checking dulu waktu. Ketua kelasnya siapa? Apakah ada ketua kelas di sini? Pak Rifki? Apakah ada ketua kelas? Pak Andi, Bu. Oh, Pak Andi ketua kelas ya, baik. Pak Andi, Bu. Pak Andi. Aduh, Pak enggak, Andi. Bu. Bukan, Bu. Ketua kelas belum dibentuk, Bu. Belum, Oke. Bu. Belum ada ketua kelas, Bu. Oh, belum ada. Ya manggalah Mbak Desa Hawaiinya supaya memudahkan koordinasi, juga mungkin salah satu ada yang megang kontak saya ya. Nanti saya diberikan di chat, mungkin Pak Andi juga nanti saya minta kontaknya supaya ada hal-hal yang sifatnya diskusi juga bisa kita sampaikan. Oke, lanjut ke sini ya. Boleh, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, thank you so much, Pak Andi. Nah, so come back to the philosophical why people are doing tourism, melakukan pariwisata. Kenapa tadi? Satu kebutuhan, kemudian adanya sesuatu yang tidak dimiliki di daerah asalnya. Saya orang Panjalu, misalnya orang Ciamis ya, pindah ke Bandung bukan untuk tourism lagi karena pekerjaan. Tapi ketika saya pindah ke Tasik ingin sightseeing, melihat bagaimana ekonomi kreatif di sana misalnya gitu kan ya. Itu saya bisa katakan sebagai tourism activity. Nah, masalahnya fenomena yang terjadi kadang kalau destinasi sudah dibuka, masyarakatnya tidak mendapatkan impact yang positif. Karena apa? Eksploitasi alamnya tinggi, investornya datang banyak, tapi lokal community-nya tidak mendapatkan nilai manfaat. Inilah yang kebahayaan kalau destinasi tidak dikelola dengan baik. Makanya kita harus belajar manajemen destinasi. Itu sebetulnya. Oke. Nah, ini saya survei kepada teman-teman mahasiswa di kelas saya ya. Kenapa sih orang berwisata? Satu, ingin belajar budaya lokal, relaksasi, mencari keunikan, prestis, pendidikan, experience gitu ya. Nah, barangkali ini juga Ibu Bapak setuju ya. Dari alasan-alasan ini juga bagian daripada alasan Ibu Bapak. Coba saya tanya Pak Andi. Pak Andi, kenapa sih Pak Andi melakukan berwisata kemana saja? Untuk apa, Pak? Ya, yang pertama untuk nge-refresh, Bu. Refresh, Kalau oke. saya, ya betul, Bu. Apalagi, Ya, Pak? sama terkait kerjaan juga, Bu. Oke, ya. Begitu. Terus? Kalau misalkan kan biasanya kalau di hotel suka ada tabletop, jadi kita suka bepergian ke luar kota gitu, melakukan pemasaran, ikut-ikut tabletop di sana gitu kan, pasti nginep juga di hotel juga tuh Bu, dan ikut, dan memang pasti akan berkomunikasi juga dengan rekan-rekan yang ada di sana, yang hospitality di sana gitu, anggaplah dari travel, dari travel agent, banyak lah Bu lah gitu, seperti itu. Ya, itu salah satu yang Pak Andi rasakan. Nah, betul. I believe that the other people, orang yang lain juga mempunyai goals yang berbeda atau mungkin yang sama. Oh, saya mah karena untuk yang unik di tempat saya nggak ada yang seperti misalnya waterboom-nya gimana gitu kan ya. Nah, mencari keunikan yang lain. Oke. Nah, ini yang paling mendasar Ibu Bapak. Nah, saya juga pernah menulis masih di pikiran akak waktu itu, why people are doing tourism. One of the reason adalah ternyata menjadi sebuah needs, kebutuhan. Ya, kebutuhan di sini kaitannya dengan kebutuhan psikologis manusia. Apa? Orang healing, maka hilang stres. Oke. Orang healing, orang piknik juga ada risetnya, bisa increasing happiness index.
atau indeks kebahagiaan manusia. Coba, dari hanya sekedar apa? Melihat sightseeing yang tidak ditemukan di tempat-tempat dia tinggal. Nah, ini contoh. Dan WTO sendiri, World Tourism Organization, mengatakan bahwa having tourism is a human right, hak asasi. Jadi, sebagai pengelola, karena dasar manusia adalah tourism adalah kebutuhan, dan ini juga secara internasional sudah diakui bahwa having tourism is part of the human right, sebagai dari hak asasi. Jadi boleh, bukan masalah yang konglomerat aja harus berwisata. Tidak ada klasifikasi yang piknik itu adalah orang kaya. Ya, karena definisi tourism itu bukan hanya menikmati sesuatu yang glamorous, tapi berkunjung ke tempat sifatnya temporary, even for sightseeing, juga bisa dikatakan sebagai tourism activity. Dan menarik, di pariwisata ini karena bisnisnya berbeda dengan bentuk bisnis yang lain. Nah, Pak Andi, sebelum lanjut kita selesai pukul berapa ya Pak ya? Bisa kelamaan saya. Tergantung Bu, mungkin terserah Ibu, tapi kalau yang biasanya sih bisa sampai jam 9 atau jam setengah 10 Bu. Biasanya, tapi tergantung dari Ibu juga sih. Itu mah silahkan Bu. Ya baik, saya juga tidak akan sampai berlarut malam ya. Tadi kan kita mulai jam 7:30 ya, sekarang sudah pukul 8:30. Mungkin saya sekitar 10 menit lagi, tapi yang paling penting sebetulnya nilai kita diskusi dari satu pertemuan ini ya. Nah sekarang kita masuk ke mata inti tentang destinasi, karena mata kuliah saya ini adalah manajemen destinasi. Ibu Bapak boleh sambil ngopi, minum ya. Saya juga mungkin di sela-sela berbincang begini juga izin minum dan lain-lain. Nah, ini tentang destinasi. Oke, Pak Eman bisa dibaca Pak Eman? Saya izin minum dulu ya. Apa sih destinasi atau disebut juga DTW, daerah tujuan wisata? Silakan Pak Eman. Oke Bu. Destinasi atau daerah tujuan wisata, kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif. Di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan masyarakat. Oke, nah kita pahami dulu. Ketika ngomongin manajemen pariwisata, pasti manajemen mah kan dasarnya pengelolaan ya. Tapi kita harus pahami dulu apa itu destinasi. Atau kata lainnya adalah DTW, daerah tujuan wisata. Itu menurut Undang-Undang Pariwisata ya. Jadi satu kawasan geografis. Di dalamnya apa? Ada DTW, daya tarik wisata. Bukan daerah tujuan wisata ya. Atau disebut juga dengan atraksi, daya tarik gitu ya. Oke, ada fasilitasnya. Ada fasilitas umum, ada fasilitas pariwisata. Ada aksesnya, ada masyarakatnya. Nah, kalau bukan satu kawasan geografis, maka tidak bisa dikatakan sebagai destinasi. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya kegiatan hiking, destinasi apa daya tarik? Hiking naik ke gunung, Pak? Daya tarik, Bu. Daya tarik, betul. Karena menjadi kemenarikan atau aktivitasnya. Tapi kalau misalnya kawasan Gunung Tangkuban Perahu, atraksi atau destinasi? Destinasi, Bu. Nah, bedanya itu ya. Jadi daya tarik atau atraksi bagian daripada destinasi. Destinasi itu adalah kawasannya, geografisnya. Ada facilities, there is accessibilities, ada community, ya, ada attraction di dalamnya. Seperti itu. Nah, daya tarik tentu bagian daripada destinasi. Ini Ibu Bapak ya. Yang tadi kita lihat, daya tarik ini bagian daripada destinasi. Oke, Pak Wawan bisa dibaca Pak, daya tarik wisata apa di sini Pak?
Pak Wawan, silakan Pak. Baik, Bu. Mangga. Wisata itu adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran kunjungan wisatawan. Itu, Bu. Oke, baik. Jadi gunung yang indah, sunset, berkuda, festival layangan, hiking, kemudian menikmati kuliner khas, itu adalah kemenarikan. Hal-hal yang menjadi daya tarik, yang memberikan keunikan, unique values. Itu adalah DTW atau daya tarik wisata yang menjadi bagian di sebuah destinasi. Nah, baik, Ibu Bapak bisa dibedakan ya, bedanya destinasi dengan daya tarik wisata. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kita mau bikin destinasi atau mau bikin daya tarik? Lihat dulu. Ya, biasanya orang kalau membuat daya tarik atau mungkin atraksi, biasanya ada di sebuah kawasan tertentu. Contoh, desa wisata ini daya tarik atau destinasi? Yo, gimana? Desa wisata ini daya tarik atau destinasi wisata? Daya tarik, Bu. Daya tarik. Daya tarik? Apakah di desa Iya. wisata ada masyarakat? Ada. Ada fasilitas? Ada. Berarti apa dong? Tapi fasilitasnya kan destinasi. fasilitasnya itu, Bu. Jauh. Fasilitas yang biasa digunakan oleh penduduk juga gitu. Berarti kalau melihat ciri-ciri tersebut, kategori apa dong? Destinasi atau daya tarik? Destinasi, Bu. Kalau ciri-cirinya. Nah, Pertanyaannya, apa yang menjadi daya tarik di desa wisata? alamnya, Bu. Tentang ya bisa kegiatan. Budayanya, Bu. Yes, Budaya desa tersebut. satu, kebiasaan kultur lokal, daya tarik. Makanan khas desa, daya tarik. Cara memasak nasi ketan hitam. Kalau saya observasi di Tasikmalaya itu ada satu desa wisata yang menghasilkan ketan hitam. Cara memasak ketan hitam menjadi wajib. Itu daya tarik untuk edukasi wisata kuliner. Rafting di sungai Cigalontang misalnya di desa tersebut itu daya tarik. Nah, bagaimana peran masyarakat di sana yang terlibat? Ada BUMDes, misalnya catering masyarakat lokal, sudah ada unsur-unsur pendukungnya. Maka desa wisata dalam konteks ini adalah sebagai destinasi. Kan dalamnya apa? Sudah ada fasilitasnya, ya, homestay misalnya sebagai fasilitas akomodasi. Ya, walaupun mungkin tidak semua desa wisata sudah memiliki akomodasi, tapi we can call that as the facilities. Nah, remember bahwa atraksi itu bagian daripada destinasi. Destinasi tanpa atraksi tidak akan memunculkan kemenarikan. Yang kita pelajari adalah manajemen destinasi. Berarti apa yang kita pahami? Ya, kita lihat ini. Ya, dalam managing sebuah destinasi, maka yang dikelola ini beberapa hal. Pengunjungnya, atraksi yang kita kelola yang perlu tadi DTW, SDM-nya kita kelola, fasilitasnya, informasi. Yang paling penting adalah impact, dampak yang dirasakan dari sebuah pengembangan destinasi. Nah, yang patut kita sayangkan saat ini adalah orang punya modal secara finansial mengembangkan sebuah destinasi, tapi tidak memberikan dampak kepada lokal community. Lokal community menjadi apa? Hanya jadi tukang parkir, hanya jadi tukang bebersih toilet, pembersih piring di kafe-kafe. Nah, kebetulan disertasi saya tentang pengembangan desa wisata di Jawa Barat, jadi I feel so sad. Ternyata orang lebih berorientasi profit, not benefit. Walaupun dua-duanya memang harus beriringan. Nah,
kaitan dengan manajemen destinasi pariwisata, tentu aspek-aspek inilah yang harus kita kelola. Ya, mungkin nanti ada studi kasus bagaimana sih pengelolaan human resource-nya, gitu kan ya. Bagaimana tata kelola pengunjung, bagaimana ruang informasi ini disampaikan di sebuah destinasi tertentu misalnya. Orang menjadi perlu datang ke sini karena menawarkan keunikan yang tidak ditemukan di daerah asalnya. Nah, inilah Ibu Bapak, gambaran selama 6 pertemuan kita akan mengupas bagaimana manajemen atau tata kelola manajemen destinasi dengan studi kasus yang ada beberapa baik di Indonesia maupun studi kasus yang mungkin juga nanti saya akan pilih di representasi dari negara di Asia misalnya. Oke, nah ini bahasan berikutnya. Kita cukup tahu dulu bahwa manajemen destinasi tidak hanya berbicara masalah atraksi, tapi we are going to discuss more than that. We are going to talk about bagaimana sih manajemen pengunjung yang sampai destinasi itu misalnya Curug. Curug itu dia sifatnya potensi apa, Pak? Kategori alam budaya itu apa, Pak, kalau Curug? Potensi alam. Oke, bayangkan ya Bapak. Nah, kalau kita tidak mengetahui tata kelola manajemen destinasi berbasis alam, kemudian kita orientasinya adalah hanya sebagai mencari keuntungan atau komersial, maka pengelola akan berpikir akan diterima sebanyak-banyaknya pengunjung. Tapi remember, destinasi ini berbase nature, maka harus ada ilmunya. Disebut sebagai apa? Carrying capacity atau batas jumlah pengunjung dilihat dari apa? Kontur tanah, jumlah pengunjung per hour atau per jam, atau juga mungkin dalam sehari dia punya berapa ratus harus berkunjung. Karena apa? Saya masih ingat ketika saya dapat kunjungan di Raja Ampat itu, ketika naik tangga itu, maka harus 20 orang dan harus turun dulu nunggu. Ini apa artinya? Karena kalau dalam sekaligus 50 orang, maka batu-batu yang ada di sana dia akan mengalami kerusakan. Nah, inilah salah satu contoh pengelolaan destinasi dari sisi visitors management disebutnya atau manajemen pengunjung. Nah, ini kita akan lebih menarik Ibu Bapak diskusinya karena pasti berkaitan dengan diri kita yang berkunjung ke sebuah destinasi yang tanpa kita sadari sebetulnya kita ternyata orang berkunjung teh ada ilmunya. Ternyata kita berkunjung tidak hanya menikmati makanan saja, di balik itu juga ada hal-hal yang dipersiapkan. Oke. I think for today sementara itu dulu, tapi saya membuka forum diskusi sebelum masuk pada materi yang kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Silakan if there is a questions or something to ask, please. Mau tanya dikit, Bu? Ya, sure, Pak Rifki. Ya, memang ini cuma masukan aja, Bis, ya. Sekalian buat curhat. Memang pada dasarnya untuk pariwisata itu bagus untuk pengembangan di suatu daerah atau tempat yang sudah tertinggal, apalagi itu. Ya, dan yang seharusnya Ibu tadi bilang bahwa yang seharusnya bisa mengembangkan SDM di sekitar wilayah tersebut. Yes. Ya, contohnya di kami juga, meskipun kami itu adalah di rig pengobaran, ada cateringnya, ada semuanya, tapi kita juga pakai berusahakan SDM di situ bisa kita pakai seperti sayuran, kita bisa pakai gitu. Nah, saya sih jujur aja kurang setuju kalau setiap ada destinasi terus dibuka menjadi wisata atau jadi komersial kan. Karena saya lihat malah tambah hancur gitu, Bu. Orang di situ makin melarat, setelah itu berapa tahun ditinggalin tambah melarat juga kan gitu. Jadi lebih kekasihan sih kalau saya lihat pariwisata sekarang. Karena contoh di Jakarta aja di sini, saya punya teman dari suatu daerah. Dia kayaknya luar biasa, tapi pegawainya dia ngambil dari daerah sendiri. Nah, kalau di kita kan nepotismenya kuat nih, Bu. Jadi saudara-saudara aja bawa sana semua. Gitu kan. Itu sih, Bu. Jadi saya lihat sih nggak ada
Menurutnya ada beberapa ya, kayak Papua saya juga udah naik yang tangga 1000 itu Ibu ya. Saya juga naik di sana karena memang aturannya ketat. Nah, bisa nggak di daerah lain bisa seketat di Papua? Itu yang harus kita pertanyain gitu Bu. Ya, oke. Itu Baik. sih Bu. Yeah, thank you so much, Pak Arifi, for your sharing. Yes, there are so many something make me so sad ya ketika punten mungkin mohon maaf kalau dilihat dari kebijakan misalnya, mungkin pernah mendengar menggaung pemerintah kita melalui Kemenparekraf misalnya harus sekian desa wisata ribuan dalam setahun. Kemudian saya terjun ke beberapa provinsi di Indonesia. Saya merasa bahwa pemerintah mungkin kalau jika boleh mengkritisi saya, why they only think about the quantity, not the quality or the impact for the local community. Jadi, dan saya baru menemukan bahwa ternyata indikator keberhasilan pariwisata itu bukan masalah berapa ratus jumlah pengunjung ke sebuah destinasi, tapi ada hal yang lebih bermanfaat, yakni seberapa besar manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau hitungan statistik, for me, it doesn't support untuk pengembangan pariwisata jangka panjang atau sebutnya sebagai sustainability. Jadi satu kajian yang menarik ketika menggaungkan pengembangan destinasi kalau orientasinya hanya bersifat jumlah harus banyak, pengunjung harus sekian ribu per year, let's have look back. What's the impact that community will have? Apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, kita akan diskusi lebih lanjut. Atau mungkin ada feedback Pak Wawan, sepertinya mau menyatakan sesuatu, silakan Pak Wawan. Silakan Ibu Bapak, ada feedback atau mungkin pertanyaan lain sebelum saya closing di sesi ini. Selamat malam Ibu. Ya, silakan Pak Samuel. Salam kenal Bu. Dengan saya dengan Samuel. Bu, saya coba menanyakan tadi ada salah satu slide yang Ibu tampilkan bahwa wisata itu kita melakukan wisata bisa meningkatkan indikator kebahagiaan seseorang Bu, dari manusia. Ada benar, menurut saya sih ada benarnya dan ada juga nggak benarnya. Oke. Ya gimana Pak? Gini, ya silakan Pak. Apakah ada standar indikator dari dinas pariwisataan bahwa kalau orang sering melakukan wisata tingkat kebahagiaannya meningkat? Terus apa yang akan terjadi jika orang-orang desa dan kampung yang nggak pernah berwisata? Tapi mereka juga bahagia ya? Ya, tapi kita juga nggak bisa memanage dampak. Justru malah mungkin banyak orang kampung yang bahagia Bu, walaupun mereka nggak berwisata. Kenapa? Segala sesuatu itu kebetulan tercapai. Justru orang-orang yang mungkin di dalam kota ini yang mungkin stresnya tinggi, tingkat stres karena pekerjaan, dan sebagainya. Apakah dari dinas pariwisata indikatornya dilihatnya dari mana? Kok itu bisa menyatakan tadi Ibu sampaikan di slide itu bisa meningkatkan kebahagiaan seseorang. Itu sih. Thank you so much Pak Samuel for the very critical questions. Jadi yang tadi dilaporkan itu adalah surveinya adalah bukan orang yang belum pernah berwisata, tapi betul mereka yang bekerja di latar belakang under pressure working. Ya gitu kan ya. Sekali lagi karena happiness itu sesuatu yang subjektif. Remember, okay. That's a very good question. Apakah orang desa yang tidak melakukan wisata lalu mereka tidak bahagia? Nah, jadi indikatornya adalah bukan masalah dia wisata atau tidak. Kebetulan responden dalam riset ini yang saya ambil dari WTO, World Tourism Organization ini adalah mereka yang memang mereka meluangkan waktu di sela-sela their business of life. Nah, itu juga mungkin bagian daripada limitation of research ya, sehingga kategorisasi happiness ini tidak bisa disamaratakan dengan mereka yang tidak pernah berwisata gitu. Betul kalau misalnya indikatornya semua kebahagiaan dengan berwisata,
Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki ability untuk tourism gitu kan ya. Sekali lagi responden yang diambil ini adalah mereka yang bekerja dan mereka meluangkan waktu untuk berwisata dan diinterview after they have tourism activity, apakah bisa menghilangkan rasa tekanan kerjanya. Nah, itu yang ditampilkan di data tersebut. Terima kasih Pak Samuel untuk feedback-nya. Thank you so much. Terima kasih, Bu. Ya, sami-sami. Baik. Ada pertanyaan lain atau diskusi lain? Ini senang sekali saya karena kelas ini sangat aktif diskusi gitu ya, sehingga nanti tidak hanya satu arah saja. Karena banyak sekali isu-isu atau fenomena-fenomena yang muncul di masyarakat kita terkait dengan pengelolaan destinasi ini. Please, silakan. Baik, kalau tidak ada, silakan Ibu Bapak memungkinkan untuk open kamera. Saya akan melakukan print screen ya untuk presensi. Mungkin dalam 5 detik saja Ibu Bapak, tidak apa-apa. Oke. Wah, Pak Randy baru bergabung, Pak. Tadi saya belum lihat Pak Randy. Ini dari tadi, Bu. Oh, belum saya panggil, Pak, ketika introduction, Pak ya. Betul. Pak Randy masih di Tujugapa di catering? Enggak, Bu. Kebetulan saya di hotel. Oh, oke. Di mana Pak hotelnya, Pak? Saya sekarang tugas lagi di Bali, tapi produk Bandung, Bu. Oke, baik. Thank you so much, Pak Randy. Tapi menyimak, Pak ya, pemaparan dari diskusi teman-teman ya. Thank you. Menyimak, Bu. Ya, Pak ya. Oke, baik. Baik, izin saya print screen, Ibu Bapak. Hitungan 1, 2, 3. Oke, saya kirim ke EduPart. Oke. Layar kedua. Saya buka lagi. Ya, please open your camera if possible. Oke. Thank you so much. Baik, Ibu Bapak, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya izin menutup sesi ini dan kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang sesuai dengan schedule. Jika ada hal-hal yang misalnya nanti ada pemberitahuan di pertemuan berikutnya, saya akan update melalui manajemen EduPart. Thank you so much. So see you everyone and good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.